Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri ahwali ahli nar. Ibadallah, usikum wa ya nafsi bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian tafsir dengan brosur. Jadi di pertemuan yang lalu itu kita masih membahas dalil-dalil terkait poin yang terakhir, yaitu dari poin 3, poin yang ketiga, hadis tentang sedekah yang paling utama. Ya, kemarin sudah dibacakan sampai juhdul mukil, ya. Jadi sedekah disebutkan di situ yang pertama itu tulul qiyam, ya. Ayul amali afdal, jadi amalan yang mana yang paling afdal, yang paling utama, yang paling banyak pahalanya, itu yang pertama turul qiyam, yaitu lamanya ketika berdiri di dalam sholat. Jadi disebutkan di pengertian ini, ya, berdiri, lamanya berdiri ketika sholat, ya, itu bahwasanya yang paling utama, ya, seseorang ketika sholat, yaitu di waktu berdirinya, ya. Nah, lantas bagaimana dengan beberapa keutamaan di dalam sholat, ya, yaitu ketika Rasulullah SAW itu memerintahkan di dalam hadis itu, ya, ketika sahabat, yaitu mereka diperintah, ya, untuk memperbanyak sujud, ya, taksiru fi sujud, ya, jadi memperbanyak sujud, maksudnya memperbanyak lama ketika sujud. Nah, maka disitulah ada, ya, beberapa penjelasan, ya, di dalam ulama, ya, ulama itu menjelaskan, ya, bahwasanya mana yang lebih utama, jadi ketika berdiri, ya, ketika sholat, ya, atau ketika sujud, ya. Maka di ulama itu menjelaskan bahwasanya yang namanya berdiri ketika sholat itu lebih utama, ya, karena di dalam berdiri ketika sholat itu membaca banyak ayat-ayat Al-Quran, ya, ketika itu, ya, maka diperintahkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Maka disebutkan keutamaan berdiri, ya, ketika sholat, yaitu durasi, melamakan durasi ketika berdiri, ya, di saat sholat. Nah, kemudian itu yang pertama, ya. Kila, kemudian ada yang bertanya, fa'ayu sedekah afdal, ya, kemudian sedekah yang paling utama, ya. Maka qala juhdul mukil, ya, juhdul mukil itu yang dimaksud adalah kesungguhan al-mukil, ya, orang yang memiliki harta sedikit. Jadi dia hartanya itu sedikit, ya, tetapi dia mau infak. Nah, di sini keutamaan, ya, orang yang sedekah, ya, ketika dia atau di saat dia susah, ya, dia sedekah, ya, karena dia itu sedekah dan menyedekahkan dari sebagian hartanya, ya, maka itu disebut
as-shadaqatu afdal, ya sedekah yang paling utama. Nah, kalau orang yang misalkan dia kaya, dia punya harta lebih, ya, maka dia sedekahnya dengan harta yang lebih itu, maka tidak kalau di dalam hadis ini ya tidak tergolong pada sedekah yang afdal itu utama. Tapi kalau kita membahas tentang pahala, ya tetap ada pahalanya, tetap ada pahalanya. Jadi yang mungkin ini ya hadis ini sebagai penekanan ya bahwasanya sedekah itu ya, itu tidak melihat dari harta atau jumlah harta yang dimiliki ya, yang banyak atau sedikit, tidak. Jadi hanya menunjukkan bahwasanya ya sedekah itu adalah amalan yang paling utama. Nah, kemudian fa'ayyul hijrati afdal, ya kila fa'ayyul hijrati afdal. Jadi hijrah yang paling utama itu bagaimana? Hijrah. Maka disebutkan qala hajara ma haramallahu alaihi. Ya, man hajara, orang yang dia itu berhijrah, maksudnya dia meninggalkan ma haramallahu alaihi, apa yang Allah haramkan. Nah, di sini hijrah itu adalah ya, kalau di masa sekarang ini ya, namanya hijrah. Jadi la hijrah ba'dal fath itu kan ya, dalam hadis itu disebutkan tidak ada hijrah sesudah Fatu Mekah, maksudnya itu. Ya. Jadi yang dimaksud tidak ada hijrah setelah Fatu Mekah itu ya maksudnya adalah hijrah yang dilakukan oleh muslimin ya, pada waktu itu dari Mekah ke Madinah itu sudah tidak ada. Walakin jihadul maniyah ya, tapi yang tersisa adalah jihadul maniyah ya. Jadi yang ada ya hanya jihad dan niat ya. Nah, kemudian kalau di hadis ini ya, ini disebutkan ya, bahwasanya hijrah yang paling utama. Jadi ada beberapa hijrah yang dikerjakan oleh manusia ya. Ya, ini maka di sini ada sesuatu yang paling utama daripada hijrah itu. Ya. Apa itu? Man hajara ma haramallahu alaihi, dia meninggalkan apa yang Allah haramkan. Maka makna daripada hijrah ya, itu kan artinya adalah meninggalkan ya. Jadi orang hijrah pindah ke satu tempat ke satu tempat yang lain, itu namanya dia meninggalkan satu tempat menuju ke tempat yang baru. Nah, kalau ini dia meninggalkan amalan-amalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada ya, amalan-amalan yang Allah halalkan. Jadi amalan yang Allah sudah perbolehkan, ya hukumnya yang halal, atau perkara-perkara yang mubah. Ya, jadi intinya adalah menjauhi perkara-perkara yang Allah haramkan. Nah, maka itu adalah sesuatu yang utama, ya, afdal, yang paling utama. Karena memang sudah tidak ada lagi ya, hijrah. Kalau hijrah yang dilakukan, ya, maksudnya dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat, ya, itu sudah tidak ada. Ya. Kemudian kila fa'ayyul jihadi afdal, kemudian jihad apa yang paling utama? Qala man jahadal musyrikina bimalihi wa nafsihi. Jadi orang yang dia itu berjihad ya, memerangi orang-orang musyrik dengan hartanya dan jiwanya. Jadi tidak hanya dia berjihad dengan fisiknya ya, tetapi dia juga berjihad dengan harta ya, wa nafsihi, dan dirinya juga ya. Jadi harta fisik ya semuanya dia keluarkan ya, untuk berjihad. Nah, maka mendapatkan atau derajat keutamaan ya jihad ya, itu adalah ketika dia mengeluarkan tenaga dan hartanya, maka itu adalah jihad yang afdal, yang paling utama ya. Kembali lagi, afdal itu yang paling banyak pahalanya ya. Maka kita ya, sebagai orang beriman ya, kita
itu kan seharusnya ya, di dalam beramal itu mencari sesuatu yang afdol, jadi sesuatu yang paling utama ya, sesuai dengan kemampuan kita ya, jadi mencari yang paling utama ya, mungkin dengan beramal sesuatu yang wajib misalkan ya, kewajiban-kewajiban itu sudah dikerjakan ya. Tapi seharusnya ya kita juga harus mengamalkan sesuatu yang memiliki keutamaan ya. Jadi tambahan-tambahan dalam setiap amalan itu adalah perbuatan atau amalan yang dilakukan oleh orang beriman itu seperti itu ya, semakin dia menambah amalannya ya, maka semakin ya, dia itu akan memahami ya bahwasanya amalan itu sangat dia butuhkan, amalan yang besar pahalanya itu sangat dibutuhkan. Kemudian kita ta'ayyul qatil asyraf ya, maka bagaimana pembunuhan asyraf yang paling mulia itu ya. Jika pembunuhan sebenarnya perang gitu ya, terbunuh ya, dan dia itu mulia ya, maka Rasulullah menjawab qala man uhrika damu, nah, orang yang dia itu uhrika damu, jadi darahnya itu tertumpahkan gitu ya, artinya dia mati gitu ya. Wa ukira jawatuhu, dan begitu juga dengan jawatuhu ya, kendaraannya, tunggangannya ya, di sini disebutkan yang dimaksud adalah tunggangan yang dia naiki. Jadi orang dia memiliki keutamaan ya, kematian yang mulia ya, itu adalah ketika dia itu membawa kudanya gitu ya, jadi ke depan, jadi ke arah musuh ya, kemudian dia menumpas musuh ya, ataupun ya, dia terbunuh, maka dia terbunuh bersama kendaraannya itu tadi ya, terbunuh bersama kudanya itu tadi ya. Kalau sekarang tidak ada kuda ya, dia terbunuh ya, mungkin dengan rudalnya ya, atau tanknya, terbunuh dengan kendaraannya. Nah, ini adalah amalan yang utama. Loh, kenapa? Ya, karena ya orang ketika dia terbunuh bersama kendaraannya itu tadi ya, artinya kendaraannya itu sudah tidak ada yang mewarisinya lagi ya. Artinya apa? Dia akan itu tadi dibangkitkan ya, dalam keadaan dia mati atau terbunuh ya, dalam keadaan seperti itu kan ya. Dalam hadis yang lain disebutkan kalau orang ya, dia nanti orang itu akan dibangkitkan ya, sesuai dengan keadaannya gitu ya. Kalau orang yang mati ya, jadi mati syahid ya, dia dibangkitkan dalam keadaannya seperti itu, di dalam keadaan berdarah ya, walau mudamin warihu miskin ya, bahkan nanti ya, darah itu akan berubah menjadi bau yang harum gitu ya. Jadi merah tetapi baunya itu harum. Itu yang akan didapatkan keutamaan yang orang yang berjihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Ya, maka bahwa dari ibu sekalian ya, jadi yang paling penting itu adalah ya dalam kondisi apapun ya, kita punya keadaan di mana kita sedang mungkin longgar gitu ya, maka jangan lupa ya kita bahwa Allah berikan kelonggaran ini ya, bukan kemudian Allah itu lebih artinya lebih sayang kepada kita, tidak ya. Bahkan ini ujian ya. Jadi menjadi ujian bagi kita ya, kita harus bagaimana ketika dikasih kelonggaran ya. Ya tentunya kalau kita punya kelonggaran dalam harta ya, kita infakkan. Kemudian kalau yang sedang susah ya, minta kepada Allah, ya Allah ya berikan kemudahan ya, jadi diberi rezeki yang halal ya. Nah, bagaimana ya jalan untuk mencapai pada rezeki yang halal itu gitu ya. Kalau kita saja itu tidak mau menginfakkan sebagian harta kita gitu ya. Jadi ulama itu yang mengambil pendapat ya, bahwasanya
namanya, sebagian ya, dari rezeki yang halal itu adalah ya, rezeki yang diambil bagiannya itu dari hak-haknya gitu ya. Hak orang yang atau hak ya, siapapun yang harus dikeluarkan itu tadi ya, dari harta yang dimiliki. Misalkan orang zakat kan gitu ya, orang zakat kan diambil dari bagian-bagian yang itu bukan bagian orang tersebut ya, yang miliknya, bukan miliknya dia ya, makanya harus dikeluarkan ya. Kemudian apa namanya, tu'khadhu minal aghniyah ya, kemudian tu'ta ila fuqara ya, diambil dari orang-orang yang kaya kemudian diberikan pada orang-orang yang fakir ya, itu dalam perkara zakat ya. Kalau dalam perkara apa namanya infak gitu ya, maka ya apa yang kita mampu ya maka kita berikan ya, semampu kita ya. Ya, ada cerita gitu ya, orang kok dia apa ya kalau dia itu memang rezekinya itu nggak lancar gitu, rezekinya tidak lancar gitu ya. Ya, dan ini ada ya, saya pernah baca gitu ya, ada orang rezekinya tidak lancar dan begitu gitu. Akhirnya dia dikasih saran, udah kamu tuh sedekah sana ya, ya sama ampune ya. Ketika dia sedekah, akhirnya apa yang dia dapatkan ya, itu beliau akhirnya justru malah dapat kemudahan ya. Jadi karena dia rajin sedekah itu, kemudian dia dapat kemudahan ya. Akhirnya Allah berikan ya, pintu keberkahan ya, pada hartanya ya. Berbeda kan ya dengan orang yang ya, dia itu tidak menahan hartanya ya. Menahan hartanya, maka kemudian ada ya, suatu hadis itu yang kemudian orang ini apa sangat ya, artinya berpegang dengan hadis itu tadi, itu sangat yakin gitu ya. Jadi kalau sudah mengalami itu orang biasanya terus yang jadi yakin, yaitu tentang bahwasanya malaikat itu kan turun gitu ya, turun dari langit ya. Kemudian tiap pagi itu melihat manusia, di sana ada orang yang sedekah ya. Kemudian mendoakan ya, mendoakan orang tersebut ya, ya Allah berikanlah ya Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah orang yang infak itu pengganti, jadi dikasih gantinya apa ya? Wallahu a'lam ya. Malaikat cuma mendoakan ya. Doakan kasih ganti ya, bisa jadi gantinya nanti di akhirat atau bisa nanti jadinya di gantinya di dunia ini ya. Kemudian ada doa lagi malaikat ya, ketika melihat ada orang yang tidak mau sedekah ya, kemudian Allahumma ati mumsikan talafan ya, didoakan ya Allah ya, berikanlah orang yang menahan hartanya tadi yaitu talafan, kerugian ya, dikasih kerugian ya, Masya Allah ya. Ketika membaca hadis itu langsung percaya karena ngalami sendiri tuh. Maka ya orang itu dalam mengamalkan satu ilmu ya, itu harus penuh keyakinan ya. Kalau kita masih ragu gitu ya, biasanya masih ragu ya, kita tidak akan bisa mencapai kepada sesuatu yang ya sudah ditetapkan ya, Allah kepada kita ya. Jadi harus yakin, punya ilmu keyakinan itu ya, sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi ya, dan para sahabat gitu ya, yang penuh keyakinan ya, di dalam menjalankan Islam ini ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, pintu kemudahan ya, di dalam mendapatkan ya, keberkahan ya, di dalam mendapatkan banyak keberkahan ya, tentunya tidak hanya ya, di dalam urusan dunia ya, tapi juga urusan akhirat ya. Kalau kita lihat ya banyak ya para nabi ya, ada orang bekerja gitu ya, pekerjaannya memang tidak Nabi Zakaria gitu ya. Nabi Zakaria itu kerja memikul kayu gitu ya, dikumpulkan kayunya terus dibawa
memenuhi kewajiban gitu ya. Jadi mengamalkan dan memenuhi kewajiban ya untuk mencari nafkah itu tadi dengan keyakinan ya bahwasanya ya itu bukan menjadi salah satu jalan ya untuk pintu rezeki ya. Maka di dalam surat Maryam ya, surat Ali Imran gitu ya. Jadi kan pada akhirnya ya Nabi Zakaria itu melihat Zakaria itu mengurusi Maryam ya pada waktu itu, Maryam binti Imran. Jadi dia memberikan makan gitu ya dan lain sebagainya. Maka ternyata ya Allah berikan pertolongan itu tadi ya. Jadi Maryam itu tiba-tiba sudah bisa makan, maksudnya sudah ada buah yang tersedia gitu ya. Ini meskipun tidak dikirim oleh ini Nabi Zakaria itu, jadi sudah tersedia ya. Tidak ada yang memberikan ya. Itu yang memberi siapa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau sekarang ya hal semacam itu ya, tidak terjadi ya, dikarenakan ya sudah berbeda zamannya gitu ya. Kecuali ya sesuatu yang Allah izinkan gitu ya. Ya tiba-tiba rekeningnya nambah segi nomplok tiba-tiba kok sini nambah gitu. Alhamdulillah gitu ya. Ternyata ada yang sedekah sembunyi-sembunyi ya misalkan gitu. Nah, atau Allah berikan ya, jalan yang lain ya. Nah, sehingga ya, perlu adanya keyakinan tadi menjalankan Islam ya, meskipun tidak sama seperti itu tadi ya Maryam ataupun Nabi Zakaria tidak ya, tetapi paling tidak kita ini ya, punya itu tadi keyakinan yang kita berusaha untuk sama gitu ya, dengan mereka gitu ya, dengan para sahabat ya, dan orang-orang yang pendahulu kita gitu ya. Dan mereka tidak mengabaikan ya, kewajiban-kewajiban sebagai seorang hamba Allah gitu ya. Bagaimana mereka tetap berdakwah ya, bagaimana tidak ya, meninggalkan amal solehnya gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud isnaduhu qawiyun, jadi sanadnya itu kuat ya. Min ajli Ali al-Azdi ya, dengan sebab Ali al-Azdi wa huwa ibnu Abdillah al-Bariki fahuwa sadukun la ba'sa bihi. Jadi hadis ini bisa dijadikan hujah gitu ya. Ya ulama mengambil kesimpulan ya. Kalau di sini tahqiqnya Al-Arnaud ya, beliau mengatakan isnaduhu qawiyun ya. Baik, kita cukupkan ya, untuk brosur ayat 79 sampai 80 ya, kita lanjutkan pada brosur setelahnya di surah At-Taubah ayat 83 sampai 85. Baik, saya baca dulu ya ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'dhanuka lil khuruj faqul lan takhruju ma'iya abadan wa lan tuqatilu ma'iya aduwwa innakum raditum بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم
تعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم علمنا الكتاب. اللهم أصلح لنا في ديننا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا. اللهم تقبل منا ومن شيوخنا الذين علمونا هذا واجعل لهم عملا صالحا مقبولا عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Fa'in roja'a Allah, fa maka in jika roja'a Allah, roja'aka itu mengembalikanmu. Nah, mengembalikan maksudnya adalah jadi pulang ya, mengembalikanmu. Jadi pulang dari perang Tabuk ya. Allah, jadi Allah mengembalikanmu, maksudnya ya, mengembalikanmu ke Madinah ya. Jadi dari Tabuk itu ya, siapa? Ya, di sini kan artinya yang mengembalikan atau siapa yang menjalankan ya, Nabi dan pasukan dan muslimin ya. Ya kan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi menjalankan dari Tabuk ya, sampai ke Madinah. Roja'a Allah ila ta'ifatin, kepada sekelompok minhum dari mereka. Sekelompok dari mereka di sini adalah orang-orang munafik. Fasta'danuka maka istadanuka, mereka itu meminta izin kepadamu ya, meminta izin kepadamu lil khuruji, untuk keluar. Jadi mereka minta izin ya, minta izin itu apa? Untuk keluar ya, untuk keluar ikut perang lagi, perang yang lain ya. Ini kan orang munafik, yaitu mereka ya, karena mereka itu sudah izin tadi di perang Tabuk ya. Kemudian izin tidak ikut perang ya. Kemudian keinginan mereka nanti ya, karepe itu pengennya itu ya nanti di perang yang lain ikut ya, fasta dan roba. Jadi mereka ingin meminta izin untuk ikut ya, lil khuruj, untuk keluar di peperangan yang lain. Nah, tetapi Fakul maka katakanlah wahai Muhammad, lan takhruju ya, jadi tidak akan takhruju kalian keluar ma'iyya bersamaku abadan selama lamanya. Nah, ini jawaban yang sangat tegas ya, di mana ya mereka itu jadi kalau ya mereka itu dari segi watak, jadi watak daripada orang munafik itu memang ya pasti mereka itu nggak akan ikut, nggak mungkin mereka mau ikut. Jadi kalau mereka itu mengatakan izin mau ikut, ya itu hanya tipuan saja, seakan-akan mereka oh kami bagian dari muslimin, kami mau ikut perang. Itu di awal saja, tapi nanti di akhir mereka nggak akan berangkat, tidak akan ikut perang. Nah, maka Allah itu lebih tahu ya, dengan keadaan mereka, dengan keadaan orang munafik. Lan takhruju ma'ya abadan wala tuqatilu, dan
kalian itu tidak akan berperang ma'iyya bersama aku aduan musuh. Berperang jadi melawan musuh, memerangi musuh. Innakum sesungguhnya kalian itu raditun kalian itu lebih ridho, lebih senang bil qu'udi dengan duduk qu'ud awal maratin awal marah, jadi yang pertama kali. Jadi kan pertama kali maksudnya pada waktu perang Tabuk kalian tidak ikut. Fa'udu maka kalian duduklah ma'al khalifin bersama orang-orang yang al-khalifin yang tertinggal. Ya sudah, kalian kumpul saja sana dengan orang-orang yang mereka tidak ikut perang. Ya tidak perlu duduk bersama muslimin ya, maksudnya tidak perlu berangkat bersama muslimin. Wala tusalli di ayat 84, wala tusalli dan janganlah kau mensolatkan menyolatkan ala ahadin atas seseorang minhum dari mereka. Jadi jangan menyolatkan mereka orang munafik. Mata abadan, mata yang mati abadan selama-lamanya. Jadi enggak boleh menyolatkan orang munafik. Wala taqum ala qabrihi dan wala taqum janganlah kau berdiri wahai Muhammad ala qabrihi di atas kuburnya. Di atas kuburnya. Jadi kalau di Indonesia itu kan lebih dikenal dengan makam. Di sana makam ya. Maka sempat ada yang keliru ya. Jadi di dekat Ka'bah itu ada namanya Maqam Ibrahim. Orang itu mengira Maqam Ibrahim itu makamnya Nabi Ibrahim ya. Padahal bukan. Makam atau makom itu dengan kok itu kan tempat berdirinya. Di Maqam Ibrahim tempat berdirinya Ibrahim ketika itu tadi ya, setelah menyelesaikan pembangunan Ka'bah ya. Maka Nabi Ibrahim berdiri di situ. Nah, kan ada kemudian dijadikan museum gitu, Maqam Ibrahim. Nah, kalau di sini kalau di Indonesia makam itu kan kuburan. Maka kalau di dalam bahasa Arab itu qabrihi itu sebenarnya ya memang cocoknya kuburan gitu saja. Ya, atau makbaroh bisa disebut dengan makbaroh. Innahum sesungguhnya mereka kafaru ya, kafaru mereka itu kafir billahi dengan Allah wa rasulihi dan rasulnya. Jadi mereka itu kufur, orang munafik itu kufur terhadap Allah wa rasulihi dan rasulnya. Wa matu wa hum fasikun, wa matu dan mereka itu mati wa hum fasikun, mereka itu fasik dalam keadaan fasik ya. Itu keluar dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wala tu'ajibakan dan janganlah mengherankanmu ya. Amwaluhum harta mereka wa auladuhum dan anak-anak mereka ya, ini kenapa Pak tiba-tiba disebutkan wala tu'ajibakan amwaluhum wa auladuhum ya. Amwaluhum wa auladuhum ya, karena di sini kalau di ayat sebelumnya kan jangan sholat, jangan sholat atau menyolati orang munafik ya. Maka wala tu'ajibakan amwaluhum wa auladuhum di sini ya, meskipun kan ada orang yang melihat itu dia orang munafik kemudian tapi dia itu punya kedudukan gitu ya di antara kaumnya, dia orang yang terhormat ya, masa tidak disolati. Nah, maka diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa mereka itu tidak solati memang tidak boleh disolati. Wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum. Jadi ya jangan sampai apa yang kamu mengira mereka
mereka itu orang yang terhormat, ya, hartanya banyak, ya, anaknya juga banyak, ya. Kemudian terus disolati, didoakan, itu tidak. Karena innama yuridullah, innama sebenarnya tiada lain yuridullah, Allah ingin. Maksudnya Allah itu memberikan harta kepada mereka itu karena Allah itu ingin ayyu'adzibahum, bahwasanya mengadab mereka biha dengannya, yaitu dengan ini apa, adanya harta dan anak-anak itu tadi fit dunia, di dunia. Jadi ya Allah itu ya jadi tolok ukur daripada kebaikan, kesolehan seseorang, ya, itu ya bukan dari dia punya harta, punya anak-anak yang banyak, tidak, ya. Karena Allah memberikan kepada orang munafik itu harta, ya, kedudukan yang tinggi misalkan, ya. Karena itu Allah ingin mengadab mereka di dunia, ya. Jadi bentuknya apa? Ya, mereka mendapatkan kesengsaraan, ya, entah itu mereka mati gitu ya, dalam keadaan ini tadi tidak ada yang mau menyolatkan, yang mati, ya, atau rugi, ya. Jadi dia menyesal, ya, ketika menghadapi kematian, tidak siap gitu ya dengan kondisinya itu tadi, ya. Karena dia memusuhi agama Islam. Watazaqah khusus, watazaqah, ya, dan tazaqah, jadi binasa, ya. Anfusuhum, diri-diri mereka, wahum kafirun, dan mereka itu dalam keadaan kufur. Artinya mereka itu binasa, ya, dengan sebab ini kekufuran mereka. Anfusuhum wahum kafirun. Ya, di mana itu terjadinya di akhirat, ya, anfusuhum wahum kafirun. Jadi mereka akan hancur, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala